Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat bergabung di SMP Negeri 54 Batam. Ya, mudah-mudahan kamu tetap semangat walaupun dalam keadaan corona dan kita tidak bisa bertatap muka. Kamu hanya bisa belajar melalui daring. Oke? Untuk pembelajaran SBDY itu yang mengajar adalah Ibu Salmah Boruregar ya untuk kelas 7 1. Jadi pembelajaran SBDY kita yang pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak ibu, apa sih tujuan pembelajaran daripada yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kamu bisa membaca di situ ya nak ya, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian yang kedua, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Jadi inilah tujuan kita mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian, apa saja yang akan kita bahas pada poin-poin tersebut? Pertama, kita harus mengenal dulu apa sih seni rupa itu. Yang kedua, bagaimana cara menggambar yang baik? Yang ketiga, menggambar dengan ragam hias. Kemudian untuk selanjutnya, satu, mengenal seni rupa. Nah, jadi kita harus mengenal dulu nak, apa sih seni rupa itu? Supaya kita itu tahu, ya, supaya kita itu mengerti apa yang mau kita gambar. Nah, ini ada contohnya. Nah, ya, ini ada contoh seni rupa. Di sini Ibu akan tampilkan pengertian menggambar. Kamu bisa catat atau nanti kamu foto aja ya. Tapi kalau bisa, nanti kamu catat di buku catatan. Apa sih pengertian menggambar itu? Nah, ini ada ya. Jadi nak, gambar itu bersifat universal. Universal itu apa artinya? Universal itu artinya tidak monoton. Jadi menggambar itu bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, itu artinya menggambar secara universal. Kalau kita ingin menggambar lebih bagus, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya gambar kita itu kelihatan lebih indah? Karena dalam menggambar yang dilihat itu adalah keindahannya, keserasiannya, dan bentuk daripada gambar tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya objek menggambar. Objek itu apa? Objek itu adalah benda. Benda apa yang mau kamu gambar? Itulah yang disebut dengan objek. Tetapi di dalam menggambar, kita tidak harus mengikuti objek. Boleh kita menambahnya, boleh kita membuat ilustrasi yang lain selain objek yang kita tampilkan. Tetapi kalau menambah, kita harus tahu kegunaan dari benda yang kita tambah itu apa. Contoh, misalnya kamu mau menggambar bunga, ya, objeknya itu adalah bunga. Kamu ingin menambah objek yang lain yaitu vas bunga. Vas bunga itu ada kan manfaatnya di situ? Nah, itu baru boleh. Tetapi kalau bunga, kemudian kamu gambar lagi di sebelahnya itu misalnya gunung. Itu tidak terlalu berhubungan, apalagi kalau bunga itu bukan tumbuh di daerah pegunungan. Oke, anak Ibu? Nah, kemudian komposisi. Nah, ini komposisi ya. Komposisi ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang bersifat simetris. Nah,
Ya, jadi komposisi ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang bersifat simetris. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Kemudian satu lagi komposisi asimetris, yang artinya bidang gambar itu tidak sama atau tidak mirip dengan objek bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, itu namanya komposisi. Jadi komposisi itu ada terbagi dua. Pertama simetris, yang kedua asimetris. Ya, anak ibu ya. Kemudian bagaimana sih teknik menggambar? Nah, jadi teknik menggambar itu ada, nak. Bukan hanya menggambar saja, tetapi ada teknik-tekniknya. Di sini Ibu ada tampilkan beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Sebagai berikut. Pertama, kamu harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kamu gambar. Jadi kita kalau mau menggambar, kita harus tahu dulu objeknya, bentuknya, apa yang mau kita gambar. Supaya apa? Supaya untuk menarik garis daripada gambar tersebut, kita akan terarah. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mewarnai. Anak Ibu, saat kita mewarnai sebuah gambar, berilah kecocokan dari gambar tersebut. Ya, jangan asal memilih gambar. Jangan asal memilih warna. Jadi warna itu harus disesuaikan dengan gambar yang kita buat. Supaya apa? Supaya yang melihat jelas yang kita gambar itu apa. Maksud tujuan gambar itu apa. Karena warna daripada gambar itu bisa membaca pikiran orang lain untuk memahami maksud daripada gambar yang kamu buat. Yang nomor 5, memberi kesan atau latar belakang. Ya, terkadang kalau kita lagi senang, kita akan menggambar sesuatu yang warnanya pasti kelihatan lebih cerah. Jadi dari sana orang akan tahu bahwa keadaan dirimu saat itu lagi senang. Kalau kamu lagi sedih, orang juga akan tahu, oh ini orang yang menggambar ini saat ini sedang dalam keadaan sedih. Dari mana? Dari bentuk dan warna yang kamu berikan. Oke anak ibu. Nah, kemudian ada teknik menggambar flora. Nah, ya, flora itu disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Ibu rasa kalau menggambar tumbuh-tumbuhan, dari mulai sekolah dasar, kamu sudah menggambar tumbuh-tumbuhan ya. Tetapi di SMP ini, menggambar tumbuh-tumbuhannya harus lebih luas lagi. Harus lebih bagus lagi. Harus lebih berwarna dan bercorak lagi. Ya, jangan itu-itu terus. Supaya apa? Supaya imajinasimu berkembang. Oke, teknik menggambar fauna. Ya, fauna itu disebut dengan hewan. Ya, hewan yang kita gambar ini, kita lihat aja di sekeliling kita. Ya, jadi kamu nggak usah lihat kemana-mana. Lihat hewan-hewan yang ada di sekelilingmu. Dan ambillah atau carilah hewan-hewan sederhana yang kamu anggap kamu mampu untuk menggambarnya. Ya, anak ibu ya. Kemudian teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Jadi alam benda itu terdiri atas benda buatan manusia atau benda yang sudah berbentuk dari alam. Jadi
alam-alam benda buatan manusia itu kan banyak, Nak. Bisa itu piring, mangkuk, gelas. Oke, Nak, ini Ibu tampilkan langkah-langkah untuk menggambar piring dan cangkir. Ini ada gambarnya ya, kamu boleh contoh di sini. Kemudian ada alat dan media gambar. Pertama pensil. Pensil yang digunakan itu pensil HB ya, supaya apa? Karena dia bersifat lunak dan cocok untuk membuat garis tebal atau hitam. Yang kedua pensil warna. Yang ketiga krayon. Jadi krayon itu ada dua, bisa berbentuk pensil dan batangan ya. Yang keempat pulpen atau ballpoint. Yang kelima kertas gambar. Oke, anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan tugas. Ini tugasnya, ya. Jadi tugas ini boleh kamu pilih salah satu. Boleh menggambar flora, boleh menggambar fauna, dan boleh menggambar alam benda. Kamu hanya memilih salah satu saja. Kemudian gambarnya kamu gambar di kertas A3. Ya, kemudian nanti kamu fotokan dan masukkan ke grup 71 SBDY. Dan jangan lupa tulis namanya. Oke anak ibu, terima kasih sudah memperhatikan ibu. Mudah-mudahan ke depannya kita akan belajar lebih semangat lagi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.